Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku Pitarot, biasa dalam acara Pilih Kartumu. Nah, teman-teman, kali ini aku temanya itu adalah seberapa besar sih dia memperjuangkan kamu, cia. Nah, jadi nanti teman-teman saya minta minta saran aja kalau teman-teman sudah punya pacar tapi belum ada ke arah pernikahan. Coba teman-teman bayangkan pacarmu, bayangkan pasanganmu. Silakan pilih kartunya dengan sekali lagi temanya seberapa besar sih dia memperjuangkan dirimu, oke? Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, terus nyalain loncengnya, dan sekali lagi ingat protokol kesehatannya. Kadang aku juga sering ketemu orang ya nggak pakai masker. Kadang aku mau negor, nanti dikira lo siapa, emang lo petugas, emang lo perawat. Tapi kadang kalau nggak ditegur kitanya juga kitanya juga takut gitu kan. Yang penting sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim, dari diri kita aja deh. Rajin-rajin cuci tangan aja, oke? Nah teman-teman, temanya sekali lagi adalah seberapa besar kamu bayangkan dia memperjuangkan dirimu. Oke, memperjuangkannya itu bisa aja kalian ternyata hubungannya kurang disetujui sama orang tuanya. Nah, kita lihat ya seberapa besar dia memperjuangkannya. Bismillahirrahmanirrahim, aku akan mulai kocok kartu aku. Kedengaran. Ayah. Nah, aku udah kocok kartu aku. Aku tebar dan aku akan pilih kartunya, oke? Oke, aku kali ini temanya kayaknya kucing ya. Ini aku karpet kesenanganku ini adalah kucing. Tuh ada kucing gitu kan. Nah ini juga si kucing kan. Nah sekarang teman-teman balik lagi dipilih kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan pilih kartu nomor 1. Aku sambil merem nih. Kalau kalau nggak percaya nih lihat nih. Ya. Nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa besar dia memperjuangkan dirimu? Nomor 1. Nah, nomor 1, aku akan lihat lagi nomor 2. Terus ini nomor 3. Dan ini nomor 4. Nah, sebentar aku akan rapikan dulu. Nomor 1, 2. Oke. Nah, sebentar ya, kayaknya miring-miring nih teman-teman ya. Kayaknya nggak enak ya kalau ngeliat miring-miring. Nah, sudah, insya Allah sudah agak rapi. Silakan teman-teman pilih kartu. 15 detik dimulai dari sekarang. Nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi kamu bayangkan dia, bayangkan dia, minta petunjuk sama Tuhan Yang Maha Esa. Bayangkan dia seberapa besar dia memperjuangkanmu. Oke, sekali lagi temanya seberapa besar dia memperjuangkanmu. Bayangkan dia, konsentrasi, sugestikan dia serius dengan kamu. Silakan dimulai dari sekarang, 15 detik. Oke, sudah. Kita akan pilih kartu nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa besar dia memperjuangkan dirimu? Sedih aku ya milih kartu nomor 1. Pokoknya gini teman-teman, apapun jawabannya, yang baik dijadikan doa, yang kurang baik dijadikan antisipasi, oke? Jadi kadang ada sesuatu hal, namanya juga kita harapan dan doa ya, ada sesuatu hal harapan yang ternyata belum sesuai dengan keinginan kita atau dengan harapan kita, oke? Bismillahirrahmanirrahim, aku bacain nomor 1. Seberapa besar sih dia memperjuangkanmu? Jujur ya, jujur. Kalau aku lihat dari kartu aku, dia belum mau berjuang banget. Bukan berarti dia sekarang tidak serius ya, garis bawahi. Tapi dia pengen konsentrasi dengan pekerjaan, dia pengen hidupnya dia jauh lebih baik, dia pengen dia bisa membanggakan keluarganya dulu, dan dia pengen segala bentuk
usahanya dia atau kerja kerasnya dia itu bisa bermanfaat buat dia dan keluarganya. Kalau untuk gambaran keseriusannya dia saat ini, jujur di kartu aku masih 2 tahun ke depan. Dan itu pun dia saat ini masih pengen berjuang untuk mencari nafkah dulu atau mencari rezeki dulu. Nah, kenapa tadi aku bisa bilang kalau misalnya seberapa besar dia memperjuangkanmu saat ini masih kecil kemungkinan, karena dia masih lebih konsentrasi dengan pekerjaan. Dan di sini ada tulisannya tidak ada komitmen. Saat kalian membicarakan tentang sebuah pernikahan, pasti dia akan sedikit diam. Dan dia sedikit bilang, kita lihat nanti aja deh, yang penting mas sekarang jalanin aja yang baik-baik aja. Nah, sebenarnya itu jawaban sedikit penolakan dari dia yang tidak mau dibahas tentang masalah pernikahan. Bukan berarti dia tidak mau menikah dengan kamu, tapi dia pengen punya hak, punya pendapatan dulu. Dia mungkin pengen minimal punya tempat tinggal yang suatu hari nanti menikah tidak akan ngontrak lagi, tidak akan jatuh bangun lagi untuk mencari rumah. Apalagi sekarang properti itu harganya mungkin sudah lumayan ya gitu kan, lumayan mencekik ya gitu kan. Ya paling ada beberapa rumah subsidi, tapi kan jangkauannya jauh mungkin dari pusat kota atau jauh dari tempat kita bekerja. Nah itu dia. Jadi kalau aku lihat sih memang bukan berarti dia tidak mau dengan kamu ya, bukan berarti dia juga tidak serius dengan dirimu, bukan. Tapi memang dia merasa dia masih konsentrasi untuk cari uang, ditambah juga tujuan dia cari uang bukan berarti untuk mengagung-agungkan uang, tapi memang dia tujuannya adalah untuk memberikan nafkah keluarganya, mungkin dia meningkatkan derajat keluarganya juga, dan dia juga pengen punya tabungan untuk ke arah pernikahan, misalnya entah minimal lah beli rumah second atau rumah baru gitu kan. Dan istilah kasarnya dia juga pengen pengen mapan biar setelah menikah pun ada rezeki bagus juga. Nah dia yang penting dia sudah merasakan dan sudah bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya atau orang tuanya. Sekali lagi, bukan berarti dia tidak serius dan bukan berarti dia tidak menginginkan pernikahan dengan kamu, tapi dia butuh waktu, mungkin kurang lebih 2 tahun dari sekarang, dan mungkin dia belum berani untuk cepat-cepat ke arah pernikahan karena memang tujuannya dia saat ini adalah mau mengumpulkan rezeki dulu, mau mengumpulkan pundi-pundi. Nah, pasti teman-teman akan nanya, Mbak Pit, solusinya gimana ya kalau aku akan bertemu dengan pasangan yang seperti ini, dengan misalnya membahas tentang pernikahan, ternyata dia ngulur-ngulur waktu atau dia menghindari. Nah, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Nah, ini aku akan tambah 2 kartu. Aku akan ambil 2 kartu. Kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan jika berhadapan dengan kondisi seperti ini? Sebenarnya sih yang pertama itu adalah jangan takut akan gagal ya. Jangan takut akan gagal, terus jangan takut akan menyerah. Artinya adalah gini, teman-teman jangan langsung down dulu, jangan langsung pesimis dulu gitu kan. Malah itu bagus ya, dengan dia memikirkan pekerjaan, dengan dia memikirkan materi, berarti kan ibarat kata dia juga tidak mau yang sewaktu-waktu hanya numpang hidup aja sama teman-teman. Atau misalnya teman-teman udah kerjanya bagus, dia jadi leyeh, nah dia tidak mau seperti itu. Dia juga pengen sama-sama bangkit, sama-sama kerja keras. Walaupun yang aku lihat dari kartu aku ada sedikit kekecewaan mungkin dari orang tuanya teman-teman, karena mungkin berharap biar bisa segera menikah, tapi ternyata dari pasanganmu sedikit mengulur waktu karena posisi juga istilah kasarnya pengen mengumpulkan uang ya. Tapi insya Allah dengan kehadiran orang tua kamu ini sih tidak membuat suasana semakin tegang ya, tapi minimal bisa mencambuk pasanganmu untuk lebih giat lagi dan lebih menunjukkan sisi dimana tingkat keseriusannya lebih besar gitu. Jadi kalau dari pertanyaan seberapa besar dia masih memperjuangkanmu, jujur untuk saat ini aku bisa bilang baru 50%, karena 50%-nya dia tingkatkan untuk memperjuangkan ekonomi dulu. Ekonomi bukan tujuannya dia mengagung-agungkan uang, tapi tujuannya adalah biar saat dia sudah merasa mapan, dia sudah bisa menyenangkan orang tuanya, baru di situ dia akan mengambil keputusan untuk ke arah pernikahan. Itu yang aku lihat untuk jawaban nomor 1 ya teman-teman ya. Jangan berkecil hati. Nah ini nomor 2, sekarang seberapa besar sih dia memperjuangkan dirimu? Kalau aku lihat, wow, cukup besar sekali ya. Wow, ini yang pilih kartu nomor 2, bismillahirrahmanirrahim, selamat. Jawabannya kalau kata aku memuaskan sekali. Nah aku lihat yang pertama itu adalah walaupun dia tahu perjuangannya itu sulit sekali ya untuk mendapatkan teman-teman dan untuk mendapatkan restu ataupun
dari segi ekonomi juga, tapi alhamdulillah di sini ada rezeki bagus yang dia bisa dapatkan. Aku lihat pekerjaannya dia sudah cukup mapan dan settle. Aku lihat juga dia sangat terbuka sama dirimu, sangat apa adanya sama dirimu. Bahkan dari kartu ini dia berharap banget kamu bisa menjadi ibu dari anak-anaknya dia. Dia berharap banget kamu bisa menjadi bagian dari cerita cintanya dia. Jadi kalau aku lihat nomor 2, seberapa besar dia memperjuangkan kamu, cukup besar, 80%. Bahkan sosok kamu ini sering dia ceritakan di hadapan teman-temannya, dibangga-banggakan gitu kan. Apa ya, ibarat kata dianya menunjukkan sisi dimana perubahannya dia lebih baik. Saat diingatkan misalnya ibadah sama kamu, dia mau melakukan untuk ibadah. Jadi ibarat kata banyak hal positif yang dia sudah lakukan dan ada perubahannya, sehingga membuat teman-temannya jadi support hubungan kalian. Dan dia ditambah dia juga tidak pernah menjelekan kamu. Dia selalu bercerita tentang, gila cewek gue gini loh, cowok gue gini loh gitu kan, dia memberikan gue yang terbaik gitu kan. Dia selalu mengingatkan gue untuk sholat. Bahkan kadang kalau gue lagi satu kota dengan dia suka ngirimin gue makanan. Nah, istilah kasarnya, kamu itu selalu diceritakan dia hal baik-baiknya. Bahkan cacat pun tidak ada. Ibarat kata walaupun hanya seujung kuku, dia tidak menceritakan tentang kejelekan kamu atau aib kamu. Bahkan dia membanggakan kamu di hadapan teman-temannya dan di hadapan keluarganya. Semoga yang pilih kartu nomor 2 ini perjalanannya lancar ya. Nah, kira-kira nih yang nomor 2 ini ujiannya apa sih, atau antisipasinya apa sih? Nah, aku akan tambah kartu ya. Untuk aku ambil 2 kartu. Sebenarnya antisipasi atau ujiannya, bismillahirrahmanirrahim, aku lihat tidak, maksudnya bukan tidak ada banget ya, tapi ini ada, tapi nanti aku jelaskan. Karena di sini ada kartu ketulusan, kesuksesan, berbagi kebahagiaan. Insya Allah kamu dan dia sama-sama tulus, kamu dan dia sama-sama terbuka, kamu dan dia sama-sama sukses. Artinya adalah sempurna banget. Yang balik lagi, maksudnya tidak sempurna tidak gini, intinya sempurnanya yang aku ucapkan adalah tidak melebihi kapasitas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sempurnanya ini adalah setidaknya di sini kalian sama-sama memiliki pasangan yang sama-sama saling menghormati dan melengkapi. Nah, cuma mungkin sedikit ujiannya aja, kamu kadang suka risih dengan keposesifannya dia. Kadang dia sedikit suka bertanya kamu di mana, sama siapa, sedang berbuat apa. Nah, kadang kamu agak risih gitu kan, padahal kamu sudah menjelaskan, yang aku mau kesini dulu ya, mau ketemu ini sekitaran jam segini, nanti aku kabarin lagi. Kalau ada perubahan orang, aku langsung kabarin kamu ya. Nah, sudah dikabarin, tetap aja ditanya kamu sebenarnya sama siapa sih, terus sedang berbuat apa sih, sampai jam berapa sih. Nah, itu kadang mungkin dari kamunya teman-teman yang kayak agak-agak risih, mungkin kayak ngerasa tidak dipercaya, tapi ya balik lagi kamu bisa menjelaskan sama dia seperti apa. Dan insya Allah dia bisa mengerti akan hal itu. Kalau itu hanya ketakutannya dari dia, karena dia takut sekali kehilangan dirimu. Nah, itu nomor 2. Sekali lagi jawabannya, seberapa besar dia memperjuangkan kamu, aku membacanya 80%, bisa lebih untuk dia memperjuangkan kamu. Nah, itu kartu aku untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2 ya. Nah, yang nomor 3 nih teman-teman nih. Wow, kalau aku lihat dari kartu aku, seberapa besar sih dia perjuangkan dirimu, cukup besar juga ya. Aku lihat 70% lah dia memperjuangkan kamu. Cuma yang pilih kartu nomor 3 ini adalah, dibalik dia memperjuangkan kamu dari segi percintaan alias keseriusannya, dia menunjukkan dia serius, menunjukkan kamu tuh miliknya dia itu miliknya kamu. Tapi ada beberapa hal yang sedikit minus, yaitu dari segi pekerjaan. Nah, dia merasa pekerjaannya tuh belum settle, tapi dia sudah siap untuk ke arah pernikahan, dia sudah siap untuk serius dengan kamu, tapi dia masih sedikit melempem dari segi pekerjaan. Dia masih merasa kayak pekerjaannya belum mapan banget, sehingga membuat dia kayak, apa langkah yang harus aku ambil, sedangkan aku sudah siap untuk ke arah pernikahan, tapi ternyata Allah masih ngasih rezekinya tuh masih nyantai jalannya. Nah, aku harus gimana? Nah, seandainya teman-teman dihadapkan di situasi kondisi nomor 3 ini, kalau aku boleh saran sebentar, yang pertama itu adalah buat tabungan
Tapi tabungan sendiri-sendiri ya, jangan barengan karena takutnya ada apa-apa. Nah, buat tabungan sendiri-sendiri, rencanakan tabungan pernikahan. Jadi kamu juga nabung, dia juga nabung. Terus yang kedua juga, kalau aku boleh saran juga dari kartu aku adalah plankan waktu pernikahan kalian. Misalnya setahun lagi nih kalian mau nikah, nah udah plankan, niatkan. Kira-kira dalam proses 1 tahun itu apa aja sih yang harus dilengkapi. Nah, itu sambil dicicil kalau aku boleh saran. Jadi biar tidak terbebankan nanti saat hari H atau mendekati hari H brek, jadi tidak terbebankan. Jadi bisa dicicil. Misalnya teman-teman nih suka pakai produk, nggak apa-apa lah ya, aku sebut aja, aku tidak ada endorse ya. Misalnya teman-teman suka pakai produk Wardah, nah Wardah lagi sale, cicil pelan-pelan. Aku beli lipstiknya dulu, nanti kalau ada duit nih teman-teman, belilah bedaknya. Udah lengkap semuanya, misal totalnya 300 nih, baru kasih tahu si cowokmu, yang aku udah cicil ini gitu kan. Nah, terserah deh kamu mau nambahin berapa. Nah gitu, jadi pernikahan itu tidak harus dibebankan hanya salah satu dari pihak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi apa ya namanya ya, yang tadi aku bilang nabung, tapi nabungnya sendiri-sendiri gitu kan. Misalnya si cowok kamu, yang aku pengen berlian, ternyata ada nih paket berlian murah nih, misalnya harganya 6.500.000 bisa dapat sepasang nih gitu kan, atau 7 juta bisa dapat sepasang nih. Nah, sehingga istilah kasarnya, jadi kalian biar sama-sama saling mengerti kondisi kalian satu sama lain begitu. Nah, jadi kalau aku lihat saat ini seberapa besar dia memperjuangkan kamu, cukup besar ya aku lihat ya. Adalah indikasi 70% dia memperjuangkan kamu. Ya walaupun memang di situ dia masih bukan pesimis ya, masih konsentrasi untuk ke arah keuangan gitu. Nah, coba deh kita lihat kira-kira antisipasinya kudu piye ya, selain yang tadi sudah aku jelaskan. Nah, antisipasinya sebenarnya satu, jangan ada keraguan di antara kalian, karena rezeki itu bisa dicari, percaya deh, rezeki orang menikah itu ada aja gitu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, jangan ada keraguan. Kalau memang sudah diniatkan untuk ke arah keseriusan, karena di sini ada tulisannya waktunya untuk berkeluarga, ayo wujudkan impian itu. Realisasi impian butuh tindakan. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 3 ini harus bertindak, ya seperti tadi sudah aku jelaskan. Sama-sama saling menabung. Kalau ada barang-barang sale, coba dicicil. Jadi jangan belinya pas 6 bulan mendekati pernikahan baru teman-teman baru pada beli. Jangan, takutnya malah apa namanya, keganggu dan takutnya malah brek gitu kan. Gila, ternyata banyak banget, cuma beli pretelan untuk seserahan aja bisa sampai 10 juta. Nah itu kan takutnya kaget kayak gitu. Nah mendingan dicicil. Kalau ada yang sale kan, kadang seserahan itu kita pengen menampilkan yang terbaik ya. Nah kadang-kadang kan ada online shop juga yang jual murah nih, ya bisa dipercaya. Nah udah pilih teman-teman, kayak misalnya beli tasnya satu set, ada warnanya hampir sama dengan dompetnya. Terus sepatunya nggak usah satu set, sepatunya yang teman-teman mau beli, intinya gini, beli barang yang sesuai dengan teman-teman butuhkan biar kepake nanti setelah menikah gitu teman-teman. Jadi yang pilih kartu nomor 3, seberapa besar dia memperjuangkan kamu? Besar, 70%. Ditambah dia juga sedang memperjuangkan dari segi ekonomi. Itu dia yang pilih kartu nomor 3. Nah, yang terakhir nih, yang pilih kartu nomor 4, seberapa besar sih dia memperjuangkan dirimu? Wow, kalau aku lihat di sini cukup besar ya dia memperjuangkan dirimu, 60% sampai 80%. Kenapa aku ada estimasi range-nya? Karena dari dianya itu, dia masih kepo dengan bibit bobot bebetnya teman-teman. Dia masih pengen tahu sebenarnya kamu ini siapa, kamu ini anaknya siapa, dan kamu ini ruang lingkup pekerjaannya apa. Bukan berarti dia sok mencari yang sempurna, bukan berarti dia ini tidak, dia karena dia tidak mau salah pilih. Kalaupun misalnya teman-teman ternyata maaf ya, anak angkat atau anak sambung gitu kan, dia tidak masalah gitu kan. Yang pasti jelas artinya adalah dari segi pendidikan, dari segi kehidupan dengan orang tuanya itu jelas, dia tidak ada masalah, dia tidak mempermasalahkan kamu ini anaknya siapa, cuma dia hanya membutuhkan untuk kejelasan kamu ini bibit bobot bebetnya macam apa, seperti apa gitu. Dan aku lihat dia besar kok memperjuangkan kamu, 60% sampai 80%. Bahkan dia sudah mempersiapkan rezeki pernikahan, uang pernikahan itu untuk untuk kalian gitu. Dia sudah menyisihkan ini
sejumlah nominal rupiah sekian, ini saya singkirkan buat ini gitu. Jadi ya aku lihat dia serius, dia semangat untuk apa namanya, untuk ke arah pernikahan. Cuma di balik itu semua adalah dia masih kepo banget dengan bibit bobot bebetnya, keluarganya, teman-teman. Bukan berarti dia pengen mencari anaknya ini anaknya itu, tidak, tapi dia hanya pengen memastikan apa yang kamu bilang itu sesuai dengan apa yang dia lihat atau dia tanya atau dia rasakan. Jadi kalau aku lihat sih wajar ya teman-teman, kalau kita milih bibit bobot bebet, pasti kok orang tua akan menyarankan dia dari mana, orang tuanya asal mana, keluarganya seperti apa gitu. Pasti itu normal ya menurut aku ya. Jadi kalau misalnya kamu teman-teman di sini kesinggung, ya menurut aku jangan kesinggung lah. Pasti teman-teman sendiri juga akan mencari pasangan seperti bibit bobot bebetnya. Jadi ya sama-sama aja, cuma mungkin caranya dia itu adalah terlalu to the point ya gitu kan. Aku juga pengen tahu nih yang keluarga kamu tuh aslinya seperti apa sih gitu. Nah mungkin kadang hal-hal seperti itu yang teman-teman merasakannya gini, apaan sih nih orang gitu kan ya. Tapi ya balik lagi ya gitu kan, kita tidak bisa pungkirin untuk hal itu gitu ya. Mungkin dengan bisa melihat bibit bobot bebetnya teman-teman, dia bisa menceritakan ke keluarganya. Begitupun sebaliknya, teman-teman bisa melihat bibit bobot bebetnya dia, sehingga teman-teman bisa menceritakan ke orang tuanya teman-teman gitu. Nah antisipasi nih yang pilih kartu nomor 4 kira-kira apa sih? Karena kan kadang kalau ada orang pengen tahu bibit bobot bebetnya, pasti kita kan sensitif ya. Nah antisipasinya itu apa sih? Jangan gampang marah dulu, jangan tersinggung dulu gitu kan. Bukan berarti dia dengan bibit bobot bebet itu dia mau nyari yang sempurna, bukan, hanya pengen biar enak semuanya ya, biar lega. Menurut aku wajar sih. Pokoknya ini jangan dijadiin sebuah masalah, karena kalau ini dijadiin sebuah masalah, jujur ini bisa ada ke arah perpisahan. Jadi kalau aku boleh saran nih, teman-teman yang pilih kartu nomor 4, diomongin. Mau dianya ke kamu atau kamunya ke dia, diomongin. Biar enak jalannya, biar enak juga istilah kasarnya menceritakan sama keluarga baiknya kayak gimana gitu teman-teman. Nah itu dia kiranya yang sudah aku bisa bacakan dari nomor 1, 2, 3, dan 4, plus ada sedikit antisipasinya atau sedikit solusinya. Semoga jawaban aku bisa berkenan di hati teman-teman, bisa membuat jadi motivasi dan sebuah antisipasi. Semoga juga bisa mengetahui langkah-langkah apa aja sih yang harus teman-teman ambil dan teman-teman lakukan gitu. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan mohon maaf banget jika aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja atau tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.